Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Mumun dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Pernahkah kalian membaca cerpen sebelumnya? Jika pernah, apa saja judul cerpen yang pernah kalian baca? Baik, langsung saja kita pada pembelajaran cerpen ya. Tahukah kalian apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita fiksi yang menceritakan kehidupan secara ringkas, jelas, dan menarik. Apa saja ya unsur-unsur cerpen? Ya, benar. Cerpen terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik. Sedangkan yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen meliputi 1. Tema 2. Alur 3. Latar 4. Sudut pandang 5. Tokoh dan penokohan serta 6. Amanat. Tahukah kalian apa saja tema cerpen yang biasanya dibuat dalam sebuah cerpen? Ya, biasanya tema cerpen adalah 1. Pendidikan 2. Persahabatan 3. Percintaan 4. Keluarga 5. Petualangan dan lain-lain. Unsur intrinsik cerpen yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah seseorang yang berperan dalam sebuah cerpen. Sedangkan penokohan adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam sebuah cerpen. Simaklah contoh berikut. Ikal merupakan tokoh utama dalam novel yang berjudul Laskar Pelangi. Ia memiliki karakter yang setia kawan, ramah, sabar, dan juga cukup pintar. Juga berbakti kepada orang tuanya. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Apa itu alur? Ya, alur adalah rangkaian peristiwa yang tersusun secara kronologis atau berurutan. Contoh, aku sendiri memang tipikal orang yang spontan. Lebih suka mengikuti naluriku dibanding mengikuti pedoman atau textbook lainnya. Begitupun dengan soal daki mendaki gunung atau kegiatan alam lainnya. Aku sering sekali berbeda pendapat dengan teman-temanku soal cara untuk sampai ke puncak atau rute paling cepat menuju pantai. Dan hal-hal lain mengenai teknis atau cara untuk sampai ke sebuah tempat. Terkadang, naluriku ini bisa membawaku ke rute yang tepat. Tapi sering juga aku kena sial gara-gara menuruti naluriku ini. Alur tersebut berurutan. Tokoh aku menceritakan tentang dirinya serta keinginan dan nalurinya. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar dalam sebuah cerpen terdiri dari 3. 1. Tempat 2. Waktu dan yang ketiga adalah suasana. Contoh latar suasana adalah kakaknya yang paling tua masih belum bisa berkata-kata menghadapi kenyataan bahwa adiknya sudah tiada. Ia hanya duduk termenung sembari menundukkan kepalanya. Sesekali ia mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Kutipan cerpen tersebut mengandung latar yang menyedihkan, yaitu tokoh kakak yang kehilangan seorang adiknya yang telah tiada.
Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Contoh, sudah 6 bulan ini, Naomi terjun ke dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan air mata. Dalam kutipan cerpen tersebut, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kata Naomi yang menunjukkan tokoh. Selain itu, dalam kutipan cerpen tersebut, penulis juga menggunakan katanya, terbukti pada kata keduanya sempat bersitegang. Nya adalah kata ganti untuk menunjukkan orang ketiga, sehingga sudut pandang dalam cerpen tersebut adalah orang ketiga serba tahu. Selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen dibedakan menjadi 4. Yang pertama, agama pengarang. Yang kedua, keadaan sosial. Yang ketiga, keadaan politik. Yang keempat, budaya pengarang. Nah, seru bukan belajar cerpen hari ini? Bagaimana perasaanmu setelah belajar unsur cerpen? Apakah kalian senang, bahagia, bosan, sedih, atau bersemangat? Anak-anak, demikianlah pembelajaran cerpen hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham apa itu cerpen dan unsur-unsurnya? Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.